Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini gue mau nge-review film Silhouette 2019. Oke, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Di awal kita diperlihatkan wanita yang sudah berlumuran darah. Lalu dia melihat ke arah anak kecil. Lalu scene pun berganti ke ruangan tempat tidur dengan seorang wanita yang hendak terbangun dari tempat tidurnya. Lalu si gadis itu pun beranjak dan keluar kamar dan kembali lagi ke kamarnya. Namun, saat dia mau tidur kembali, dia melihat ke arah pintu kamarnya. Wanita itu pun tiba-tiba menjerit. Dan film Silhouette pun dimulai. Wanita ini namanya Amanda. Dia sedang menceritakan tentang anaknya yang baru saja meninggal dengan salah satu wanita yang ada di rumahnya. Dan scene pun kembali ke Amanda yang sedang di luar rumah sambil nyebat. Dan datang lagi seorang laki-laki yang sedang membawa barang, sebut saja dia Jack. Dia adalah suami Amanda. Well, I think that's about it. You about ready to hit the... Gue jelasin dulu sedikit di sini ya. Jadi si Jack dan si Amanda ini mau pindah rumah. Karena semenjak kematian anaknya, Amanda sering ngelamun. Dan si Jack ini pun mencoba untuk berpindah rumah agar Amanda tidak mengingat putrinya yang sudah meninggal. Lanjut ke film. Akhirnya Jack dan Amanda sampai ke rumah barunya. Dan mereka masuk ke dalam sambil berkeliling rumah barunya. Dan malam pun tiba. Karena si Jack malam kemarin gak dapat jatah, jadi dia minta jatah dulu. Dan mereka pun bercocok tanam. Tapi pas si Jack mau naik ke tiba-tiba, si Amanda menggigit bibirnya si Jack sampai berdarah. Dan si Amanda pun minta maaf dan si Jack pun pergi ke kamar mandi. Mungkin mau nerusin pakai rinso kali, dan bener, gak apa-apalah kata si Jack, yang penting ngacai. Pindah ke si Amanda yang sedang berjalan keluar rumah. Saat si Amanda melihat ke pinggir luar rumah, Amanda melihat wanita yang berjalan memakai baju putih yang berlumuran darah. Dan si Amanda tiba-tiba mengikuti wanita itu. Kirain gue masih Amanda mau ngejerit gitu. Apa kabur, lari ke dalam. Ini malah diikutin. Setelah mengikuti wanita itu sampai ke tengah kebun, lalu wanita itu tiba-tiba menghilang. Jelas dong si Amanda tiba-tiba panik dan berteriak-teriak. Tiba-tiba anak kecil ada di belakang si Amanda. Tapi saat si Amanda melihat ke belakang, anak itu berlari dan menghilang. Saat Amanda mau mengejarnya, tiba-tiba ada yang memegang tangannya dari belakang. Ternyata dedemit. Dan tiba-tiba si Amanda terbangun dari tidurnya. Berarti dari tadi tuh ngimpi kali ya. Keesokan harinya saat Amanda sedang curhat masalah mimpinya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata itu tetangga barunya yang ingin berkenalan ke si Jack dan si Amanda karena mereka baru di situ. It's really nice to meet you. Yeah, I just live a... Tidak lama kemudian si Jack pun datang untuk menghampiri mereka dan berpamitan kepada Amanda untuk pergi dulu keluar sebentar. Okay, you too. Dan saat si Amanda sedang sendirian di rumah, dia mendengar suara musik dari satu ruangan. Dan si Amanda pun beranjak pergi untuk mengikuti suara musik itu dari mana. Dan ketika itu dibuka, ternyata itu arah dari gudang. Dia pun mendengar kaset yang sedang berbunyi, dan lalu dia mematikannya. Dan pada saat dia mau kembali, dia melihat sebuah bantal. Saat Amanda mengambil bantal itu, ternyata di bawah bantal itu ada foto mereka bertiga. Mungkin salah satunya itu anaknya si Amanda. Tapi saat si Amanda terbawa suasana, mungkin dia sedih melihat foto anaknya. Tiba-tiba dari arah pintu ada yang memanggil si Amanda, "Ibu."
Dan si Amanda melihat ke arah pintu itu dengan rasa takut. Ketika si Amanda berlari ke arah pintu untuk keluar, tiba-tiba pintu itu tertutup. Dan suasana pun makin cekam, dan tiba-tiba si Amanda ada yang menarik kakinya sampai jatuh, dan dia pun terjatuh dan terseret ke ruangan gelap. Dan si Jack pun sampai di rumah. Saat si Jack sampai ke rumah, si Jack pun bingung soalnya si Amanda gak ada. Dan si Jack pun coba keliling rumah dan masih tidak ketemu. Dan si Jack pun coba pergi ke gudang. Dan akhirnya si Jack pun membuka bagian gudang dalam, ternyata si Amanda di dalam. Agak bingung sih menurut gua, kirain si Amanda pas ketarik itu, pas ketemu udah mati kayak udah gimana, ternyata si Amanda baik-baik aja. Terus apa dong yang tadi? Oke, kita lanjut ke filmnya. Amanda pun menceritakan hal-hal yang aneh yang sudah dia alami, bahwa dirinya selalu didatangi oleh wanita yang berbaju putih dengan berlumuran darah. Namun Jack tidak percaya. Jack hanya menganggap Amanda berhalusinasi tentang semua itu. Amanda pun sedikit kecewa karena Jack tidak mau mempercayainya tentang semua cerita yang dia bilang. He remembers, so answer the fucking question! Because you're fucking... Dan malam pun tiba. Saat di tengah malam, Amanda pun terbangun dan mendengar suara dari tengah rumah. Dan dia pun mencari letak suara itu. Dan dia hanya melihat Jack yang sedang tertidur di sofa. Namun tidak lama kemudian wanita yang berbaju putih pun ada lagi di depan Amanda. Namun tidak tahu kenapa Amanda seakan-akan terhipnotis dan membawa pisau. Dan ternyata pisau itu ditusukkan ke badannya dia sendiri. Amanda menjerit kesakitan, namun pisau itu terus ditancapkan ke badannya dia sendiri. Tidak lama kemudian si Jack pun terbangun karena mendengar jeritan si Amanda. Lalu si Jack pun berlari ke arah kamar dan ternyata mimpi lagi. Amanda, it's... We're just having a bad dream, okay? What's going on? Dan tiba-tiba scene pun berganti ke tempat hiburan. Di sana kita diperlihatkan Jack yang sedang meminum teh poci, lalu tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita, dan ternyata wanita itu adalah tetangga Jack yang kemarin. Dan scene pun berganti lagi ke mobil, dan ternyata di dalam ada si Jack dan wanita yang kemarin. Dan si Jack ini seperti mengantarkan dia ke rumah ya. Di sini gue bingung juga karena banyak ngeclok sih menurut gue ceritanya. Oke, kita lanjut ceritanya. Dan Jack pun terlihat mengobrol di dalam mobil dengan wanita itu. Lalu Jack pun berpamitan untuk pergi dan wanita itu pun turun. Dan Jack pun sampai ke rumah. Dan ternyata di tengah rumah Amanda sudah menunggunya. Dan Amanda bertanya pada si Jack, "Hai Jack, kamu dari mana?" Dan Jack pun menjawab, kata Jack, "Gue abis dari tempat hiburan malam. Gue lagi ngosongin pikiran biar gak mumet." Karena si Amanda gak puas dengan jawaban si Jack pun lalu disuruh untuk tidur di luar. Dan dia pun pergi ke kamar. Tapi bukannya Jack tidur di rumah, dia malah keluar lagi. Kayaknya mah ke situ lagi dah. Oh ternyata si Jack kembali ke rumah tetangganya itu. Makin kagak paham gue film. Jack? Dan si Jack pun disuruh masuk oleh tetangga itu dan dia pun mengobrol sedikit-sedikit. Oke, dan scene pun berganti ke Amanda yang sendiri.
Di sini kita diperlihatkan Amanda yang sangat stres berat dan sangat pusing sekali. Gue nggak tahu, tapi tenang aja, nanti di akhir film gue jelasin semuanya biar kalian paham. Oke, lanjut. Dan pagi pun menjelang. Saat si Jack sampai ke rumah, Jack merasakan hawa yang berbeda atau aroma yang berbeda karena pas Jack sampai ke rumah, dia melihat Amanda yang sangat ceria. Karena biasanya Amanda murung tiap ketemu si Jack apa gimana. Tapi kali ini dia malah seperti kayak orang bahagia, kayak udah dapet togel kali ya. Saat si Jack lagi bengong melihat si Amanda yang agak aneh dikit, si Amanda pun melihat ke si Jack dan sangat ramah menyapa Jacknya, dan dia pun mengajak satu meja untuk makan roti bakar. But what? Tapi nggak tahu kenapa sarapan belum habis, si Amanda pun pergi. Lalu si Amanda pun pergi ke arah kamar dan si Jack pun mengikuti si Amanda. Oke, pasti gitu. Dan saat di kamar mereka pun bercerita dan mengobrol tentang bahwa si Amanda ingin merasakan kebahagiaan yang dulu. Dan si Jack pun tersenyum bahagia melihat Amanda yang sekarang bersemangat dan sekarang sepertinya dia sudah melupakan tentang kematian anaknya. Dan tanpa panjang lebar mereka pun berciprokan. Dan saat dia berciprokan terus ngaduk, udah ngaduk, nanem, udah nanem, dan tiba-tiba saat si Jack mau malah dibunuh anjing, makin kagak jelas nih, serius gua mah. Dan si Jack pun dibunuh sama si Amanda. Dan scene berganti ke si Amanda yang sedang menarik mayat si Jack ke arah kebun. Dan sudah sampai di tengah kebun, dia ngahulang tarik. Oke, gak jelas banget. Dan scene pun kembali lagi ke Amanda yang sudah di tempat tidur sambil bingung kayaknya mau ngapain, sambil berlumuran darah. Dan dia pun melihat ke arah pintu dan pintu pun tertutup dan film pun selesai. Oke, gimana filmnya? Semoga bisa mengisi waktu luang kalian ya. Di sini gue mau jelasin sedikit doang biar kalian gak terlalu bingung. Jadi ternyata yang membunuh anaknya si Amanda itu ternyata si Amandanya sendiri. Dan gue tegesin juga, si Amanda ini kayaknya punya kelainan ya. Maksudnya punya gangguan jiwa. Soalnya kenapa? Karena di akhir film pun pas begitu dia membunuh si Jack, dia kayak nggak ngelakuin apa-apa, tahu-tahu si Jack meninggal, dia bengong kan, kagak jelas. Dan terus kejadian dia ngeliat hantu, menurut gue itu cuma halusinasi dia doang lah. Dia ngeliat hantu, dia ngeliat berdarah, karena dia frustasi doang kayaknya karena anaknya meninggal kan. Oke, gue cuma bisa jelasin segitu karena gue pahamnya segitu. Tapi kalau kalian penasaran di film ini, gue saranin kalian buat nonton fullnya biar kalian lebih ngerti gitu. Oke, jangan lupa subscribe Ruangan 25 biar gue makin getol, makin ini, dan terus dukung channel gue karena channel gue masih baru. Tolong support dan salam sejahtera, selalu sehat.